Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berjumpa dan berdiskusi tentang akhlak Al-Quran, tentang tipe-tipe manusia yang layak menjadi teladan dan tipe-tipe manusia yang haram tidak boleh dijadikan teladan di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya akan bacakan surat Al-A'raf ayat 175 sampai ayat 179 supaya kita bisa mengenal akhlak Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakanlah kepada mereka. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. Kita diperintah oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membacakan atau menyampaikan kepada manusia, kepada masyarakat. Naba'allazi atainahu ayatina fansalakha. Cerita tentang sekelompok orang yang berjumpa dengan para nabi, hidup bersama para nabi, sangat dekat dengan para nabi, mendengarkan ayat-ayat dibacakan, melihat mukjizat dibacakan, akan tetapi setelah itu fansalakha, mereka melupakan ayat-ayat Allah, melupakan ajaran yang disampaikan oleh para nabi itu. Fansalakha minha, mereka meninggalkan ajaran para nabi itu. Fatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Lalu kemudian setan yang mengikuti mereka membisikkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, sehingga terjadi genosida, terjadi pembunuhan di antara mereka karena mereka membangkang terhadap ketetapan-ketetapan ilahi melalui lisan para nabi. Mereka melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang konsisten dengan ajaran para nabi itu. Fakana minal ghawin. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah tadi itu adalah orang-orang yang sesat. Siapapun dia, apapun agamanya, ini bahkan pengikut para nabi. Ingat kisah putra Adam, ingat kisah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, ingat kisah putra Nabi Nuh yang tidak mau diajak naik di kapal. Nah, itu orang-orang dekatnya para nabi itu. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada masyarakat di zaman itu, di zaman para nabi, utamanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Andaikan kami mau, kami akan bisa mengangkat derajatnya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan Al-Quran. Walakinahu akhlada ilal ardi wa atba'ahu hawa. Wattaba'a hawa. Walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi dia menjatuhkan dirinya ke dalam bumi, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalb. Orang yang sudah diangkat derajatnya dengan ayat-ayat Allah, lalu kemudian menentang ayat-ayat Allah, famasaluhu kamasalil kalb. Maka perumpamaan mereka seperti anjing. Itu surat Al-A'raf ayat 76. Bukan saya karang-karang, ini akhlak Al-Quran. Mereka yang sudah mendapatkan ayat-ayat Allah, mereka melihat mukjizat di pribadi para nabi, menyaksikan para nabi, hidup bersama para nabi, lalu kemudian setelah para nabi wafat, mereka menentang ketentuan-ketentuan ajaran-ajaran para nabi itu. Maka famasalahu
famasaluhu kamasalil kalb. Ya, perumpamaannya seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Andai kata kamu bisa membawanya, dia menjulurkan lidah. Begitu Anda tinggalkan, dia menjulurkan lidah pula. Itulah karakter anjing. Seperti itu. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Itulah perumpamaan mereka atau komunitas yang mengingkari, mendustakan ayat-ayat kami. Mereka yang telah diajarkan kitab suci oleh para nabi, hidup bersama para nabi, lalu kemudian meninggalkan ajaran para nabi itu. Bahkan membunuh mereka-mereka yang tetap konsisten dengan ajaran para nabi. Nanti baca sejarah siapa-siapa pelakunya, saya tidak mau sebut nama-namanya, nanti cari sendiri ya. Waqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisah-kisah mereka itu kita wajib untuk menceritakannya, jangan ditutup-tutupi. Ini perintah Al-Quran. Waqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah mereka itu la'allahum yatafakkarun, agar manusia bisa berfikir. Berfikir itu bisa membedakan mana penjahat dan mana orang baik, mana perampok dan mana korban perampokan, dan mana penyerang dan mana orang yang bela diri. Jangan orang yang bela diri juga dihitung sama dengan pelaku penyerangan. Jangan korban perampokan Anda anggap juga perampok. Oh salah, tidak bisa. Waspada itu. Bedakan mana korban dan mana pelaku. Ya. Sa'a masalal qaumul ladzina kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Betapa buruk komunitas yang telah kazzabu biayatina, mendustakan ayat-ayat kami, wa anfusahum kanu yazlimun. Mendustakan ayat-ayat Allah sama mendustakan diri mereka sendiri, sama menipu diri sendiri. Kanu yazlimun, mereka adalah orang yang zalim. Ma yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang disesatkan, maka mereka adalah orang yang sangat merugi. Nah, kemudian di ayat yang ke-179 surat Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami telah tetapkan, kami telah tetapkan di neraka Jahannam itu katsiran minal jinni wal ins, banyak dihuni oleh jin dan manusia. Ingat, jin itu ada loh, dan mereka punya kewajiban sama dengan manusia, yaitu beribadah dan melaksanakan ajaran-ajaran ilahi melalui kitab para nabi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang akan menghuni neraka itu adalah mereka yang punya hati, punya perasaan, punya pikiran, la yafqahuna biha, tapi mereka tidak menggunakan hati dan pikirannya untuk menentukan mana yang layak diikuti dan mana yang tidak layak. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, mereka melihat terjadinya genosida, pembantaian terhadap umat manusia, tapi mereka tidak peduli. Bahkan mereka mendukung para pelaku genosida, para donatur genosida seperti yang terjadi pada raja-raja Arab yang justru memberikan hadiah pesawat Boeing kepada Donald Trump. Itu termasuk orang-orang yang lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Itu pengikutnya. Mendengar tapi tidak berpikir bahwa ternyata di tengah-tengah kita telah banyak pengkhianat. Mereka yang harusnya diberikan kenikmatan, kekayaan, membantu rakyat Palestina di genosida, tapi justru mereka bekerjasama dengan donatur genosida, pelaku genosida, melakukan investasi perdagangan, membangun hubungan bilateral dengan para pelaku penjajah dan genosida terhadap umat manusia.
Ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu laksana hewan. Bahkan lebih sesat dari hewan. Bal hum adal minal hayawan. Itu maksudnya begitu. Lebih sesat dari hewan. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah. Ya, boleh dikata mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ya, seperti itu. Jadi Allah mengatakan bahwa mereka yang sudah belajar Al-Quran, tahu bahasa Arab, lahir dari perutnya orang Arab, hidup di tengah-tengah orang Arab, mengerti isi Al-Quran, akan tetapi menentang ayat-ayat Al-Quran, bekerja sama dengan orang-orang yang menzalimi umat yang konsisten dengan ajaran Al-Quran, mereka itu disebut seperti anjing, seperti hewan. Kalau diajak, lidahnya dijulurkan, ditinggalkan juga, lidahnya dijulurkan. Ya, saya juga masih kurang paham itu. Maksudnya bagaimana itu diajak, lidahnya dikeluarkan, ditinggalkan, lidahnya dikeluarkan. Ya, itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 176. Dan disebut hewan di Al-Quran ayat 179. Ini akhlak Al-Quran. Ya, oke. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.